Sebut saja namaku Hamdan. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang ada di daerah Dago. Aku sendiri bukan berasal dari daerah Bandung. Aku berasal dari daerah Garut. Nah, saat aku bekerja di sana, karena perusahaannya menyediakan sebuah mes untuk para karyawan atau para pekerja di sana, aku dan teman-teman yang berasal dari luar kota memilih untuk tinggal di mes tersebut. Hampir semua rata-rata karyawan yang bekerja di sana, mereka tinggal di mes. Mes tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor. Mungkin jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan. Mes tersebut adalah sebuah rumah yang ukurannya lumayan besar. Rumah tersebut terdiri dari 8 kamar, 1 dapur, ruang tamu, dan 3 kamar mandi. Nah, peristiwa yang akan aku ceritakan ini aku alami ketika awal wabah COVID-19 itu menyebar di daerah Bandung. Jadi rekan-rekanku yang kebetulan satu mes itu mayoritas semuanya kena. Jadi mereka harus dikarantina. Aku sendiri sempat mengalami tes. Nah, ketika dites, alhamdulillahnya aku negatif. Namun akhirnya aku harus tinggal sendirian di mes. Dan saat itu aku masih ingat, itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan di tahun 2020. Saat itu aku hanya sendirian di mes. Tapi tak ada sesuatu yang aneh. Dan selama aku memang tinggal di sana pun, aku tidak pernah mengalami hal yang aneh-aneh juga. Jadi aku biasa tinggal di sana walaupun rumahnya memang lumayan besar. Nah, saat itu aku memang belum mendapatkan kabar dari tempatku bekerja kapan aku akan mendapatkan libur. Saat itu, aktivitas sehari-hari aku lakukan seperti biasa pada umumnya. Nah, mes itu sendiri itu tidak ada petugas kebersihan atau yang ngurusnya. Jadi semuanya itu tanggung jawab para pengisi di sana. Baik kebersihan, pokoknya semuanya itu diurus sama yang ngisi di sana. Karena rekan-rekanku semua masuk ke karantina, otomatis masalah kebersihan, masalah keamanan, semuanya aku yang bertanggung jawab. Tapi untuk membersihkan rumah yang lumayan besar seperti ini, aku sedikit malas. Apalagi ya kalian tahulah namanya laki-laki seperti apa. Jadi kalau aku berangkat kerja saat itu, ya aku membersihkan ala kadarnya saja. Apalagi kan aku masuk kerja itu pada pukul 8. Aku kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, dan kunci pagar juga. Setelah itu pergi ke kantor. Nah, di kantor sendiri aku masih berharap kabar bahwa libur ini bisa datang secepatnya. Karena aku sangat rindu di kampung halamanku. Ini tahun pertama kalinya aku merantau. Ya, bisa dibilang aku akan mengalami apa yang orang-orang biasa alami, mudik ke kampung halaman. Singkat cerita, sore pun tiba. Dan ketika pulang, ternyata ada sebuah kabar. Ternyata hari itu adalah hari terakhir kerja. Dan besoknya kita sudah masuk waktu libur. Perusahaan memberikan waktu libur itu kurang lebih 12 hari. Mendengar kabar itu, aku sangat senang. Aku sempat ngobrol kepada teman-teman yang lain yang kebetulan mereka tidak tinggal di mes. Namun rata-rata kan mereka sudah punya rumah di daerah Bandung sendiri. Namun sama, mereka berasal dari luar kota. Hanya 3 orang dari tempatku bekerja ini yang memang berasal dari kota Bandung. Dan rata-ratanya mereka akan pulang malam ini, paling telatnya subuh. Nah, di situ aku berpikir, ya sudahlah, aku pulang malam ini saja. Selesai bekerja pada pukul 5, aku langsung pulang ke mes. Posisi di mes saat itu masih berantakan karena pagi-pagi aku hanya membereskan ala kadarnya. Apalagi posisi kamarku itu lebih berantakan. Namun saat itu aku tidak terlalu peduli. Aku langsung menyiapkan baju-baju yang akan aku bawa pulang ke kampung halaman. Nah, setelah semuanya siap, awalnya aku ingin beres-beres.
Tapi saat itu kulihat jam menunjukkan pukul setengah 8. Di situ aku sedikit malas. Aku berpikir ya sudah, nanti saja ketika aku pulang dari Garut, ya sudah aku bereskan. Lampu saat itu tidak aku nyalakan sama sekali. Hanya lampu depan yang posisinya aku nyalakan. Semuanya aku kunci. Dan setelah itu, aku lalu pergi. Kondisi di jalanan saat itu belum terlalu ramai, tapi tidak terlalu sepi juga. Karena kulihat ada beberapa orang yang sepertinya sudah mulai mudik juga. Jadi sepanjang perjalanan dari Bandung menuju Garut, aku tidak terlalu sepi. Karena sampai Nagreg situasinya banyak orang yang melintas ke sana. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan malam itu, akhirnya aku sampai di rumah. Sesampainya di depan rumah saat itu ada perasaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya aku habiskan memang di kampung halaman, kini aku merasakan seperti orang lain, merantau dan pulang ke kampung halaman. Ada perasaan bangga, sedih, rindu, semuanya bercampur aduk. Apalagi ketika bertemu dengan kedua orang tuaku. Nah, setelah mencurahkan rasa rindu kepada kedua orang tuaku ini, di situ orang tuaku lalu menyuruhku untuk istirahat. Singkat cerita, selama liburan di kampung, aku habiskan waktu bersama keluarga, teman-teman. Pokoknya segala kegiatan aku habiskan di kampung halamanku. Hingga tak terasa waktu libur pun sudah usai. Tepat ketika saat itu, besoknya aku harus bekerja. Karena jarak dari Garut menuju Bandung itu tidak terlalu jauh, jadi aku pikir aku akan berangkat subuh saja. Aku izin kepada orang tuaku dan mereka mengizinkan. Singkat cerita, setelah azan subuh, aku pamit kepada orang tuaku untuk berangkat ke kota Bandung. Setelah pamit, aku langsung pergi menggunakan sepeda motorku. Situasi jalanan saat itu lumayan ramai, ya walaupun waktu subuh. Karena mungkin ada beberapa yang sudah arus balik menuju kota Bandung dan mereka memilih berangkat pada subuh juga. Tujuanku saat itu tidak mampir dulu ke mes, tapi langsung ke tempat kerja. Nah, setelah sampai di Bandung, saat itu kulihat pada pukul 7. Aku sempat mencari sarapan dulu sebelum masuk ke kantor. Dan setelah itu, aku langsung masuk ke kantor dan bekerja seperti biasa pada umumnya. Namun aktivitas saat itu di kantor, kita ada halal bihalal dulu bersama karyawan di sana. Kulihat teman-teman yang saat itu masih di karantina, ya teman satu mesku, ternyata mereka masih belum bekerja. Jadi mereka ini masih disuruh bekerja di rumah, ya walaupun sudah lepas karantina. Di situ aku berpikir, berarti aku akan di mes sendirian lagi. Aku sempat menghela napas panjang. Karena kalau tidak ada teman-teman, rasanya sepi juga tinggal di mes sendirian. Tapi mau bagaimana lagi? Karyawan yang lain tidak ada yang ngontrak. Mereka sudah punya rumah masing-masing. Kalau aku nebeng ke mereka juga tidak enak. Karena posisinya rata-rata mereka sudah berkeluarga. Setelah acara halal bihalal, dilanjut bekerja seperti biasanya. Nah, pada sore kira-kira pada pukul 4 mendekati waktu pulang, aku dihampiri oleh atasanku. Ternyata saat itu atasanku, dia memerintahkan ada sebuah pekerjaan yang harus aku selesaikan hari itu juga. Karena aku merasa di mes juga aku tidak ada kerjaan sendirian, ya sudah aku terima saja kan. Di situ aku langsung melanjutkan pekerjaan. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam dan pekerjaan baru selesai. Kulihat rekan-rekan yang lain juga sudah pada pulang. Di kantor hanya ada aku saja yang tersisa sendirian. Setelah selesai beres-beres, aku memutuskan untuk langsung pulang. Tapi sebelum pulang ke mes, aku mencari makan dulu. Karena posisinya di mes itu lumayan jauh kalau kita nyari makan. Jadi aku nyari makan dulu di warung makan langgananku, yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Selesai makan, aku lanjut menuju mes.
Aku sempat memperhatikan saat itu. Saat aku sampai di depan pagar mes tersebut, aku sampai pada pukul 9 kurang 10 menit. Situasinya hampir sama seperti saat aku tinggalkan. Tampak hanya lampu depan saja yang menyala. Aku mulai membuka kunci pagar. Dan setelah itu aku masukkan motor ke dalam. Aku kunci kembali pagar. Nah, saat aku akan membuka pintu, entah kenapa ada perasaan enggan untuk masuk ke dalam. Ada perasaan yang berbeda. Tapi aku coba tepis. Mungkin karena aku sendirian di sini. Nah, aku mulai buka pintu. Saat aku buka pintu, situasinya di ruang tamu, kamar, semuanya gelap. Karena memang saat aku pergi, lampu dalam tidak aku nyalakan sama sekali. Aku masuk untuk mencari stop kontak. Nah, aku nyalakan lampu satu persatu, termasuk lampu kamarku. Posisinya, lampu kamar itu berada di luar. Aku masih belum masuk saat itu. Di situ aku kembali keluar untuk memasukkan motor ke dalam garasi. Dan setelah itu, barulah aku masuk ke dalam. Nah, saat aku akan berjalan menuju kamar, aku sempat melirik. Di kamar sebelah kamarku itu posisinya pintunya terbuka. Karena lampunya tidak aku nyalakan, kamar yang di sebelah, di situ selintas. Aku seperti melihat ada sesosok putih tepat dia duduk di pinggir ranjang. Posisinya gelap, hanya ada kilas cahaya dari ruang tengah saja. Aku yang sempat melintas, lalu kembali melihat ke arah ruangan tersebut karena penasaran kan. Cepat-cepat aku nyalakan lampunya. Ketika aku nyalakan, ada siapa-siapa. Di situ aku berpikir mungkin aku halusinasi karena kelelahan. Apalagi tadi sebelum berangkat kan aku sempat bergadang dulu malamnya bersama teman-teman. Jadi aku sangat kurang tidur saat itu. Nah, di situ aku langsung masuk ke kamar. Posisi kamar benar-benar berantakan. Baju kotor, semuanya berserakan lah. Di situ aku berpikir biar besok sajalah aku bereskan. Aku sudah sangat lelah. Aku si pantas saat itu dan akan pergi ke kamar mandi. Posisi kamar mandi ini itu berada di dekat dapur. Ada 3 kamar mandi yang berderet di sana. Nah, aku masuk ke sana. Posisi lampu semuanya saat itu menyala. Hanya kamar-kamar yang kosong saja yang lampunya mati. Nah, aku masuk ke situ. Aku mulai mandi. Kamar mandi tersebut ukurannya lumayan besar. Kalau tidak salah ukurannya 3 meter ke 3 meter. Karena posisi baknya emang lumayan besar. Aku mandi di situ. Nah, saat aku mandi, aku seperti mendengar ada suara yang seperti melompat-lompat. Jadi suara hentakan. Aku sempat terdiam di dalam kamar mandi. Aku coba dengarkan. Itu suara apa? Nah, saat aku sedang mendengarkan sesama seperti itu, tiba-tiba kamar mandi di sebelahku ini, aku mendengar seperti ada orang yang sedang mandi. Di situ aku langsung tersenyak. Karena di mes posisinya hanya ada aku sendirian. Di dalam kamar mandi, jantungku mulai berdebar hebat. Aku penasaran, siapa yang mandi di kamar sebelah? Pelan-pelan, aku mulai hendak membawa handuk saat itu. Aku pakaikan handuk di tubuh. Aku mulai membuka pintu. Di situ, aku mulai berjalan ke kamar mandi yang berada di sebelah. Aku masih mendengarkan di luar suara guyuran air seperti orang sedang mandi. Karena penasaran, aku buka pintu. Saat aku buka sekaligus, di dalam itu sepi. Tak ada siapapun. Bahkan posisinya di kamar mandi itu kering. Tidak ada cipratan air sama sekali.
Di situ aku langsung merinding. Benar-benar merinding saat itu. Saat aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres, aku memutuskan untuk lari ke kamar. Saat aku hendak lari ke kamar, tiba-tiba lampu semuanya mati. Di situ aku langsung terkejut kan. Apa ada yang salah dengan saklarnya? Karena posisi saat itu aku sudah terlanjur lari. Nah, aku sudah masuk ke ruang tamu. Tujuanku yaitu keluar untuk mengecek pusat listriknya, yaitu KWH-nya. Namun saat itu aku seperti melihat ada sebuah kain putih yang seperti berdiri tepat di dekat pintu. Ya, pintu keluar. Posisinya gelap, tapi aku masih bisa melihat karena di luar masih ada cahaya yang masuk ya, walaupun tidak terlalu terang. Aku langsung terdiam. Karena setauku di situ gordengnya tidak berwarna putih ataupun ada kain yang memang digantung di situ. Posisinya tepat berdiri di sebelah pintu. Aku masih diam sambil memperhatikan. Hingga tak berapa lama, aku memutuskan untuk berjalan mendekat ke arah pintu. Pelan-pelan aku berjalan ke sana. Rasa merinding dan jantung yang terus berdebar hebat terus aku rasakan. Apalagi ketika aku mendekat ke arah kain putih tersebut. Nah, saat aku akan memegang gagang pintu, posisinya kain putih itu jaraknya di pojokan. Jadi sekitar 2 meteran lah dari pintu. Aku pikir itu hanya kain yang menggantung saja sampai ke lantai. Karena posisinya gelap kan. Namun saat aku akan membuka gagang pintu dan menariknya, tiba-tiba kain itu berbalik dan mendekat ke arahku. Di situ aku langsung terkejut. Aku langsung terpelanting ke bawah. Sosok tersebut ternyata astagfirullah, astagfirullah. Sosok putih itu ternyata bukan kain, melainkan sosok pocong yang berbalut kain kapan. Tadi dia menghadap ke tembok dan langsung membalikkan tubuhnya melihat ke arahku. Namun dia tidak menghadap ke arahku. Dia posisinya nyamping. Jadi hanya menyamping saja. Dan setelah itu dia seperti melompat keluar menembus pintu tersebut dan hilang. Aku terdiam. Aku bingung saat itu. Kalau aku keluar ingin ngecek KWH, sosok itu tadi keluar. Tapi kalau di dalam situasinya gelap seperti ini. Aku bingung saat itu harus berbuat apa. Di situ aku baru ingat ponselku. Aku berlari ke kamar. Aku cari ponselku yang berada di kantong celana. Nah, saat aku ambil, aku nyoba nyalakan lampu flashnya. Nah, saat aku nyalakan lampu flashnya, di situ aku malah mendengar ada suara napas yang berat. Aku langsung celangak-celinguk. Di mana sumber suara itu? Aku mulai panik. Aku mulai berlari ke arah pintu. Di pintu, cepat-cepat aku buka. Aku lihat ke arah KWH-nya. Ternyata tidak ada yang salah. Tapi listrik di dalam ini masih mati. Loh, kok bisa? Pandanganku pun melihat ke arah halaman. Nah, tepat ketika aku melihat keluar di salah satu titik di halaman tersebut, aku melihat kembali sosok itu berdiri di sana. Dia berdiri seperti melihat ke arahku. Otomatis kan, aku panik. Aku masuk kembali ke dalam. Posisinya aku masih memakai handuk saat itu. Aku langsung masuk ke kamar. Aku kunci pintu. Lampu flash di HP masih aku nyalakan. Di situ aku bingung. Aku harus menghubungi siapa? Setelah aku pikir-pikir, ada satu nama yang terlintas, yaitu Amir. Aku coba hubungi Amir malam itu. Aku telepon 1 kali, dia tidak angkat. 2 kali tidak diangkat, dan ketiga kali barulah diangkat. Nah, saat aku dengar suaranya,
Sepertinya si Amir ini sudah tidur. Nah, mendengar suaraku yang panik saat itu, nah si Amir seperti langsung merespon segar. "Bel, tolong, aku butuh bantuanmu. Datang ke mes sekarang, tolong. Aku minta tolong, bener, tolongin." Nah, mendengar aku seperti itu kan, si Amir sempat bingung, aku kenapa. Namun lama-kelamaan, suara dari ponselku ini seperti tidak terdengar oleh Amir. Karena Amir ini seakan tidak bisa mendengar suaraku. Hingga akhirnya, tiba-tiba ponselku mati. Mati semuanya. Lampu flashnya mati, ponselnya pun mati. Aku mulai panik kan saat itu. Posisi semuanya gelap. Aku di kamar sendirian, bingung harus berbuat apa. Dan tiba-tiba aku mendengar suara. Suara pintu depan seperti terbuka. Aku mulai panik. Di situ disusul dengan suara hentakan ke lantai. Suara hentakan seperti sesuatu yang sedang melompat. Sesuatu itu seperti mendekat ke arah kamarku. Posisi kamarku dari pintu itu urutan ketiga di sebelah kiri. Aku gemetar hebat saat itu. Aku bingung harus kemana. Suara hentakan itu terus terdengar, terus mendekat, terus, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Napasku mulai tak beraturan saat itu. Aku bingung harus berbuat apa. Aku harus sembunyi di mana. Di situ aku putuskan untuk masuk ke dalam selimut. Aku masuk ke dalam selimut. Posisinya saat itu, pintu kamar sudah aku slot dari dalam. Dan tak berapa lama, aku mendengar pintu kamar ini seperti digedor-gedor. Di dalam hati, aku mulai berdoa. Ya Tuhan, tolong, tolong, tolong. Suara gedoran itu terus saja berulang. Aku yang di dalam selimut mulai ketakutan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Harapanku cuma satu. Amir paham dengan apa permintaanku dan dia datang ke sini. Namun tak berapa lama, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Posisi saat itu, aku menghadap ke arah pintu, tapi bersembunyi di balik selimut, jadi membelakangi tembok. Namun punggungku ini ada hawa panas yang berbeda, benar-benar panas. Entah kenapa saat itu. Pelan-pelan, aku ingin berbalik. Suara gedoran di pintu pun sudah berhenti. Ada hawa panas yang benar-benar panas saat itu. Akhirnya, aku mulai keluar dari selimut. Dari selimut, aku membalikkan kepalaku. Dan saat aku membalikkan kepalaku dalam posisi gelap, aku bisa melihat sebuah kain putih itu sudah terbaring tepat di belakangku. Wajahnya tidak terlalu kelihatan. Namun yang pasti, kulihat wajahnya ini seperti hancur. Karena selintas mengeluarkan aroma bau busuk yang benar-benar menyegat. Aku langsung panik saat itu. Aku lompat dari kasur, aku tabrak pintu. Aku tabrak beberapa kali. Aku tidak sadar kalau pintu itu aku kunci. Aku tabrak beberapa kali hingga akhirnya engselnya malah rusak saat itu. Karena udah benar-benar panik dan pikiran sudah tidak berpikir jernih, aku lari saja keluar. Aku buka pintu depan dan terus berlari keluar pagar. Nah, dari mes sebenarnya itu ada rumah-rumah penduduk. Jaraknya mungkin sekitar 40 sampai 50 meteran di sebelah kiri. Aku berlari ke sana. Aku tidak sadar situasi saat itu aku hanya mengenakan handuk saja. Aku berlari tidak peduli saat itu. Aku terus berlari. Nah, saat sudah dekat ke arah rumah itu, aku berteriak-teriak. Posisinya rumah itu pagarnya tinggi. Aku berharap saat itu pemilik rumah itu
ada dan keluar dan mau menolong. Namun nyatanya setelah aku berteriak-teriak seperti itu pemilik rumahnya tidak keluar sama sekali. Aku bingung harus berbuat apa. Aku coba nengok ke arah mes. Untungnya sosok pocong itu tidak mengikuti. Tak berapa lama saat aku posisinya di jalan, jadi tepat di depan rumah yang aku minta tolong tersebut, aku melihat sebuah cahaya mobil. Jaraknya lumayan jauh, namun dia sepertinya mengarah ke arahku. Di situ ada perasaan tenang. Karena posisinya mes itu kan berada di paling ujung. Jadi aku yakin pemilik mobil ini pasti yang punya rumah tersebut. Namun saat mobil itu sudah dekat, kulihat ternyata itu Amir. Perasaanku benar-benar lega. Aku langsung berlari menghampiri Amir. Mir, tolong Mir. Amir yang melihatku seperti itu dia kaget. Loh, kok aku berlarian di luar sambil mengenakan handuk saja? Saat itu Amir langsung menyuruhku masuk ke mobil. Di mobil, aku mulai merasa lega karena ada teman. Nah, Amir melaju ke arah mes. Sesampainya di mes, di situ aku kaget. Karena semua lampu yang ada di mes itu sudah kembali menyala. Padahal tadi ketika aku lari, lampu luar juga itu mati. Di situ aku ceritakan semuanya kepada si Amir. Nah, si Amir sempat terdiam. Tidak berapa lama dia bilang, "Ya sudah, sekarang malam ini kamu tinggal saja di rumahku. Kebetulan anak-anakku masih di rumah neneknya." Ucap Amir seperti itu. Aku mengangguk saat itu. Tapi aku minta antar kepada Amir untuk mengambil pakaian. Nah, Amir menemaniku untuk masuk ke dalam. Posisinya di dalam juga tak ada sesuatu yang aneh. Kamarku baik-baik saja. Semuanya benar baik-baik saja. Namun saat itu aku cepat-cepat saja masukkan baju semuanya ke tas. Aku juga pakai pakaian dulu kan saat itu. Setelah selesai, aku kunci pintu kamar, pokoknya semuanya aku kunci. Namun posisinya saat itu motor aku tinggalkan di sana. Aku naik ke mobil Amir. Singkat cerita, malam itu aku menginap di rumah Amir. Aku ceritakan semuanya kepada Amir. Namun Amir sepertinya percaya tidak percaya dengan ceritaku. Nah, ketika pagi harinya saat itu di kantor, ternyata Amir cerita kepada teman-teman yang lain. Siangnya teman-teman yang mendengar cerita dari Amir ini mulai menanyakan kebenarannya. Ya aku ceritakan apa adanya. Dan saat itu aku berpikir aku lebih baik tidak tinggal dulu di mes sampai teman-teman yang lain itu kembali ke mes. Jadi tujuanku saat itu aku langsung mencari kontrakan saja. Jadi sepulang dari kantor, aku meminta tolong Amir untuk mencari kontrakan. Namun Amir saat itu masih melarangku, jadi supaya aku nginap saja di rumahnya sampai aku benar-benar tenang. Tapi aku juga tidak merasa enak kalau nginap terus di Amir. Ya namanya numpang di orang, ada sesuatu yang tidak leluasa. Singkat cerita, akhirnya aku dapat sebuah kontrakan yang tempatnya tak jauh dari tempat kerja. Nah, rencananya malam itu juga aku langsung pindah ke sana. Tapi aku meminta tolong ke Amir untuk membawa barang-barangku, termasuk motor. Kalau aku sendirian, ya jelas-jelas aku tidak berani. Aku diantar Amir kan ke sana. Aku buka gerbang, buka pintu, dan masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang. Amir mengikutiku. Nah, saat aku akan mengambil motor di garasi, posisinya Amir nunggu di dekat mobil. Aku mulai mendorong motor. Nah, saat aku sempat memanaskan motor dulu, tiba-tiba aku melihat sebuah bayangan putih yang seperti berdiri di sebuah pohon yang ada di halaman. Sosok itu seperti nyender di pohon tersebut dan menatap ke arah Amir, bukan ke arahku.
Aku sempat menunjuk ke Amir. Mir, 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 itu Mir. Amir dengan santainya nengok ke arah yang aku tunjukkan. Namun sepertinya dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan saat aku perhatikan kembali, sosok itu sudah hilang. Karena sosok itu sudah muncul kembali kan aku mulai ketakutan. Cepat-cepat aku mengajak Amir untuk meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya aku mulai tinggal di kontrakan. Untuk urusan mes saat itu, aku tidak mau peduli. Hingga akhirnya, teman-temanku yang saat itu sempat bekerja di rumah, mereka mulai kembali ke mes. Ada sekitar 5 orang. Mereka mulai kembali di mes. Nah, teman-teman yang 5 ini sempat mengajakku untuk kembali ke mes. Mereka juga sempat mendengar kalau aku diganggu sosok pocong di sana. Nah, awalnya mereka berlima ini merasa baik-baik saja. Namun, ketika 3 hari mereka tinggal di sana, mereka mulai mengalami apa yang aku alami. Teman-temanku diganggu oleh sosok pocong itu. Ada yang diganggu ketika tidur, ada yang diganggu ketika di kamar mandi. Yang lebih parahnya, saat itu ada temanku, dia pergi ke kamar mandi malam-malam. Dia ingin kencing. Namun saat berbalik, sosok pocong itu sudah berdiri di pintu menghadangnya. Karena panik dan takut, dia langsung pingsan. Akhirnya di hari kelima, teman-teman yang 5 itu memutuskan untuk tidak tinggal di mes. Mereka memilih untuk kontrak. Mendengar keluhan dari kami yang tinggal di mes, pimpinan kami saat itu, dia sempat datang ke mes. Posisinya saat itu dia mempunyai kenalan seorang spiritual, ya orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Konon katanya, aku mendengar kabarnya, si bos ini itu membersihkan tempat tersebut dan sosok itu sudah diusir, kata si bosnya. Tapi kami yang sempat kontrak ini belum berani ke sana. Sampai akhirnya teman-teman yang lain yang di karantina akhirnya pulang semua dan bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Mereka pun tinggal di mes. Hanya beberapa yang tinggal di kosan termasuk aku. Namun kata teman-teman yang tinggal di mes, mereka tidak mengalami hal seram lagi. Nah, di situ aku baru percaya kalau sosok tersebut mungkin sudah diusir. Jadi bulan kedua, aku dan rekan-rekan yang lain memutuskan untuk kembali di mes. Dan alhamdulillahnya saat itu aku tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Mungkin sosok tersebut datang ketika sebuah tempat benar-benar dikosongkan, apalagi memang tidak diberikan alat penerangan sama sekali. Karena aku sendiri tidak tahu asal mulanya dari mana sosok itu bisa datang. Karena sebelumnya aku belum pernah diganggu di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.